Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Great Lord chapter 605. Setelah Lusu mengambil pedang kayunya, di sini Lusu pun mengalirkan energi spiritual ke kayu yang ia bawa saat ini untuk bertarung melawan Yixiang. Ia pun mengalirkan energi itu seperti layaknya sang Master Satu yang ingin mendebas musuhnya. Tak lama kemudian di sana Lusu pun bersiap untuk menebas Yixiang, yakni si pembunuh bayaran tersebut. Ayo, kita akan bertarung sampai siapa dari kita yang akan mati, ucap Lusu. Saat ini, Lusu ingin menerobos ke peringkat pertama dan ia harus bertarung melawan Master level 1. Beberapa saat kemudian, Lusu pun menebaskan pedang kayunya ke sana, mengarahkan ke Yixiang. Retakan pun terjadi di sana. Kelihatannya di sini kekuatan Lusu sangat luar biasa sampai-sampai tanah di depan Yixiang pun retak dan boom. Kekuatan itu mengarah ke Yixiang dan Lusu positif bahwasanya itu akan mengenainya. Tak lama kemudian Yixiang di sini mengetahui bahwasanya kekuatan itu cukup luar biasa meskipun dia adalah Master level 2. Apa dia akan menyerangku? Ucapnya. Ia pun lantas kemudian menghindar dari serangan Lusu. Dengan secepat kilat ia pun melompat ke arah yang lain sebelum menerima kekuatan Lusu. Tak lama kemudian ledakan pun terjadi di sana. Tidak, ini tidak baik, ucapnya. Ia pun sepertinya terbang ke arah lain dan mengambil posisi untuk melakukan serangan terhadap Lusu. Dengan sangat tenang, Yixian pun siap-siap untuk menyerang Lusu dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Ia pun memiliki pedang yang cukup banyak untuk menghabisi musuh, yakni Lusu dan Xiaoyu. Tak lama kemudian di sini ada retakan, yakni Roh Anthony juga membantu Lusu untuk mengantisipasi musuh yang akan kabur. Tiba-tiba tanah yang ada di sana pun bergetar, keluar tangan yang cukup besar untuk menghadang Yixiang. Kutangkap kau, ucap Xiaoyu yang saat ini membawa Roh Anthony dan berhasil menangkap Yixiang yang hendak kabur. Di sana Yixiang pun hanya bisa terdiam dengan kekuatan yang diberikan oleh Xiaoyu. Hei, apa yang kau lakukan? Aku ingin bertarung dengannya, ucapnya. Nampaknya di sini Xiaoyu mengetahui bahwasannya Lusu tidak bisa terbang karena dia masih level 2. Sementara musuhnya, si pembunuh bayaran, ia level 1 dan bisa terbang kemana-mana. Lantas Xiaoyu pun berucap sambil duduk-duduk di atas pohon. Hei, jangan terlalu tinggi untuk terbang, maka Lusu tidak akan bisa untuk menangkapmu atau bertarung denganmu, ucap Xiaoyu terhadap Yixiang. Menyadari hal itu, Yixiang pun bersiap karena di sana sudah ada serangan dari Lusu. Seketika itu, Xiaoyu pun mengendalikan Roh Anthony dan mengalirkan energinya ke arah tersebut. Bus. Lusu tidak akan bisa bertarung jika kau berada di sana, ucap dari Xiaoyu. Ia pun kemudian menghentikan dari gerakan Yixiang yang pergi ke arah sana. Beberapa saat kemudian Lusu pun menebaskan pedang kayunya ke arah Yixiang yang saat ini sedang ditangkap oleh Xiaoyu di atas sana. Boom, tiba-tiba Yixiang pun kaget dengan energi yang cukup besar akan melibasnya. Apakah ini energi anak itu yang saat ini levelnya hanya peringkat 2, ucapnya. Di sini dia pun kebingungan, tapi dia tidak ambil pusing. Jangan terlalu berpuas diri, ucap Yixiang. Dia tidak akan pernah kalah untuk melawan Master level 2 karena ia telah melewati masa-masa yang sulit untuk bertarung meskipun musuhnya level 1. Tak lama kemudian Yixiang pun merilis pedangnya dan ia melemparkan pedang itu ke serangan Lusu. Pergilah kau dan enyahlah ke bumi lain.
Benturan energi spiritual pun terjadi di sana antara kekuatan Yi Xiang dan kekuatan Lusu. Yang saat ini energi spiritualnya berwarna cukup mencolok. Dari Yi Xiang energinya berwarna oranye dan dari Lusu seperti air yang ingin melibas berwarna biru. Bom! Ledakan itu pun terjadi di sana cukup keras. Kekuatan Lusu dan Yi Xiang pun sangat luar biasa. Nampaknya kekuatan Lusu pun lebih besar daripada kekuatan Yi Xiang. Meskipun saat ini Yi Xiang adalah level Master 1. Seketika itu, pedang itu pun terpental dan serangan dari Yi Xiang tidak bisa mengenai Lusu. Saat ini kekuatan Lusu yang sangat luar biasa membentur Yi Xiang. Nampak di sana Yi Xiang pun mengeluarkan tameng berwarna oranye dan tiba-tiba ledakan pun terjadi. Benturan hebat pun terjadi di sana antara Yi Xiang dan juga Lusu. Kekuatan yang luar biasa yang ditimbulkan oleh pertarungan antara satu level Master 1 dan satu lagi Master level 2. Di sini nampak Yi Xiang pun kaget dengan serangan Lusu yang sangat luar biasa. Ia pun berpikir dalam hati, geng pedang kelas 2 ini kekuatan cukup besar, ucapnya. Ia pun menganggap bahwasanya Lusu adalah Master level 2, tapi kekuatannya melebihi level Master 1. Pikir dari Yi Xiang sangat bingung dan ia akan ketakutan jikalau ia menghadapi Lusu dengan kekuatan yang luar biasa. Dan jikalau Lusu level 1, mungkin Yi Xiang akan ketar-ketir. Beberapa saat kemudian, setelah serangan itu, Lusu pun siap untuk menyerang Yi Xiang dengan kekuatan penuh lagi. Dengan kecepatan penuh, Lusu pun berkata, "Menarik adalah jenis rasa yang tepat," ucapnya. Ia pun berlari menuju Yi Xiang. Dan saat ini pedangnya telah dialiri energi spiritual yang sangat dahsyat yang dikumpulkan di ujung pedangnya. Dengan secepat kilat Lusu pun segera bergegas, diselimuti dengan pasir roh Anthony. Lusu pun bersiap untuk melakukan serangan selanjutnya dan menghabisi pembunuh bayaran tersebut. Di sini Yi Xiang pun kaget dengan kecepatan Lusu yang saat ini level 2. Dia pun lantas berkata di dalam hati, dia masih di sana. Apakah dia benar-benar hanya memiliki peringkat kedua? Tanyanya di dalam hati. Ia pun kagum dengan kekuatan Lusu yang saat ini peringkat 2, tapi kekuatannya sudah sangat luar biasa. Jika ia terkena pedang Lusu, bisa saja ia akan meninggoy dengan segera. Lusu layaknya iblis, ia pun ingin mencabik-cabik musuhnya. Tapi Yi Xiang pun tak tinggal diam. Ia pun berkata dan merilis pedangnya lagi. "Kemudian cobalah ini," ucapnya sambil mengeluarkan pedang yang cukup banyak dari kotak tersembunyi yang ada di belakang Yi Xiang. Kelihatannya ini adalah pedang hampir mirip dengan gelombang dunia yang dimiliki oleh Komandan Liu. Beberapa saat kemudian, setelah Yi Xiang pun merilis pedang-pedangnya, ia pun bisa mengendalikan pedang itu layaknya boneka. Terima ini akan bisa untuk membunuhmu," ucap Yi Xiang menyerang Lusu dengan kekuatan yang sangat ekstra. Ia pun merilis pedangnya yang cukup banyak dan mengarahkannya ke Lusu. Tapi di sini Lusu pun tak tinggal diam, seolah-olah Lusu adalah pengendali semua elemen. Lusu nampak tenang dengan pedang kayunya yang dialiri energi spiritual di ujung pedangnya. Lusu pun nampak bersiap. Di sini Lusu pun memikirkan bahwasanya ia harus menerobos peringkat pertama untuk menghajar semua musuh. Seketika itu pedang-pedang Yi Xiang pun datang dan Lusu untuk bersiap menebas pedang yang dimiliki oleh Yi Xiang. Dengan secepat kilat Lusu pun kini mengaliri pedangnya dengan energi spiritual yang sangat banyak. "Ayo, saya akan menerobos ke peringkat pertama dan akan aku hancurkan pedangmu," ucap Lusu.
bersemangat untuk melakukan pertarungan. Cukup beda si iblis melawan orang biasa meskipun musuhnya level 1. Saat pedang Yixiang pun menuju Lusu, Lusu pun tak tinggal diam. Dengan tenang, ia pun menebaskan pedang kayunya ke arah pedang-pedang Yixiang. Dengan sekali tebas, boom, das. Seakan pedang tersebut mau retak dengan energi spiritual biru yang diarahkan Lusu kepadanya. Beberapa saat kemudian, seperti pedang itu dikendalikan oleh Lusu, dan di sampingnya sudah ada pedang-pedang yang aneh. Ini adalah kekuatan Lusu, meskipun ia adalah peringkat kedua. Yixiang pun nampak bingung dengan kekuatan Lusu yang luar biasa, meskipun dengan serangan yang ditujukan kepadanya dengan bertubi-tubi. Lantas Yixiang pun berkata, ini bagaimana orang ini bisa menyikat kecepatan pedang Gang terlalu cepat. Itu seperti pil lumpur, ucapnya. Ia pun menganggap bahwasanya pedang Yixiang sangatlah lemah. Dan menganggap Yixiang pedangnya itu juga lemah. Yixiang pun bertanya-tanya apakah gerangan yang bisa menyebabkan Lusu sangat begitu kuat. Lantas Lusu pun berhenti sejenak. Ia pun berkata kepada Yixiang, masih tidak menembus penghalang. Tampaknya Anda terlalu lemah, ucap Lusu kepada Yixiang yang saat ini mengejeknya. Dan duel dengan Anda masih tidak membiarkan saya menemukan jalan saya, ucap Lusu. Ingin menerobos ke peringkat pertama dan menjadi seorang raja tentunya. Yixiang pun nampak kaget. Lantas ia pun berkata, hei, Anda menerobos atau tidak itu bukan urusanku. Anda tidak dapat menemukan itu, bukan urusan saya, ucap Yixiang kepada Lusu. Lusu pun nampak bingung meskipun bertarung melawan Yixiang sang Master 1. Ia pun tidak bisa menerobos ke peringkat pertama. Lantas ia pun berpikir cara lain untuk menjadi sang Master level 1. Seketika itu, ia pun bertanya kepada Xiaoyu untuk jalan menerobos. Hei, ngomong-ngomong, Xiaoyu, menurutmu apa yang seharusnya menjadi Tao? Ucapnya kepada Xiaoyu. Xiaoyu pun nampak terdiam, tidak mengatakan sesuatu kepada Lusu. Lusu yang saat ini bingung, ingin mencari jalan untuk menerobos. Ia pun lantas bertanya kepada Xiaoyu. Tak lama kemudian di sini Xiaoyu pun berpikir. Ia pun mencela Lusu. Hei kau Lusu, kau sangat murahan, kau juga sangat jalang, ucapnya kepada Lusu. Seakan-akan Lusu ingin ditampar oleh Xiaoyu. Apa yang kamu katakan? Apakah aku seorang yang jalang? Ucapnya. Itu mungkin saran dari Xiaoyu memberikan arahan bahwa jalan Tao Lusu adalah seorang yang jalang dan murahan. Kemudian emosi negatif pun muncul dari Lusu plus 666. Lusu nampak bingung bagaimana cara menerobos, tapi di sini Yixiang pun tidak tinggal diam, ia pun juga marah. Hei Anda, cukup bicaranya, ucapnya kepada Lusu dan juga Xiaoyu. Di sini nilai emosi negatif pun muncul dari Yixiang plus 666. Yixiang pun sangat marah kepada Lusu karena Lusu juga belum menerobos, tapi kekuatannya sangat luar biasa. Tak lama kemudian Lusu pun memikirkan sesuatu. Ia pun memikirkan teman-temannya, kakek Cheng Baili, kakek Pedang, dan juga Nieting. Beberapa saat kemudian lantas Yixiang pun bertanya di dalam hatinya, kenapa anak ini masih linglung? Mungkinkah dua kata omong kosong ini benar-benar mencerahkannya? Ucap Yixiang yang saat itu juga mencela perkataan Xiaoyu. Bahwa perkataan Xiaoyu itu hanya omong kosong yang bisa saja membuat Lusu terpengaruh dan menemukan jalan taunya. Lusu pun berpikir sejenak. Ia pun merenung bagaimana cara menuju ke peringkat pertama. Lantas ia pun berpikir dalam hati, jawaban ini sepertinya familiar, ucap Lusu.
Ia pun berkata lagi, tapi apa yang disebut tahu, ucapnya. Ia pun memikirkan bahwasanya jalan untuk menerobos lusuh berbeda dengan jalan menerobos orang lain, seperti kakek pedang dan juga Nieting. Di sini nampak angin pun berhembus sangat kencang. Sepertinya ini menandakan bahwasanya awal lusuh untuk mencapai peringkat pertama. Ia pun berpikir lagi di dalam hati dan tidak mengabaikan Yis yang ingin menyerangnya karena di sana sudah ada Xiaoyu. Ia pun berkata adalah energi gagasan yang mempengaruhi langit dan bumi atau sarana berkomunikasi dengan langit dan bumi, ucapnya. Ia pun membayangkan kakek pedang dan juga Nieting. Cara mereka menerobos juga sangat beda. Tuan Li pernah berkata bahwa pavilion pedang didasarkan pada miliknya sendiri, tubuh roh dan akan berkomunikasi dengan langit dan bumi. Tujuan pedang adalah Tao dan Tao adalah resonansi, ucap Lusu. Memikirkan cara menerobos kakek pedang. Tapi di sini ia pun juga memikirkan cara menerobos Nieting. Dan Nieting sebagai penguasa jaringan surgawi dan bumi, pikirannya kuat dan kokoh dan caranya adalah melindungi dan membunuh, ucap Lusu. Memikirkan cara menerobos Nieting, yakni dengan cara melindungi seseorang dan membunuh orang-orang yang ada di sekelilingnya yang hendak untuk menghancurkannya dan orang-orang terdekat mereka. Lusu pun terus berpikir bagaimana cara untuk menerobos peringkat pertama. Mungkin jalan itu tidak pas untuk dituju oleh Lusu dan Lusu memiliki cara lain untuk menerobos ke peringkat selanjutnya. Lantas Lusu pun berpikir dan di sini ia pun membayangkan dan mampu melihat dunia dan peta bintang sekaligus tembusan antara langit dan bumi. Tapi ini bukan cara saya, ucap Lusu. Apa pemikiran paling kuat di hati saya saat ini? Ucapnya. Ia pun berpikir bahwasanya ada jalan lain untuk menuju ke peringkat pertama dan menerobos. Tak lama kemudian ia pun menyadari bahwasanya ada energi yang sangat luar biasa yang menuju ke arahnya. Tiba-tiba di sana sinar itu menerobos ke arah Lusu. Lusu pun menyadari bahwasanya itu adalah sambungan antara energi langit dan bumi. Ia pun membayangkan ada pecahan dari bayang-bayang Lusu beserta dengan Xiaoyu. Ia menganggap bahwasanya Xiaoyu dan Lusu adalah satu. Dan mereka harus bekerja keras untuk menjalani hidup yang sangat ia sayangkan. Tapi di sini Lusu pun dihantui oleh bayangan yang lain. Nampak di sana pecahan-pecahan dari ingatan Lusu ada di sana. Ia pun berada dengan Xiaoyu dan ia harus bersama Xiaoyu untuk selamanya, bahkan untuk melindunginya saat dia terpengaruh oleh orang lain. Beberapa saat kemudian di sini Lusu nampaknya sudah mengetahui jalan ninjanya. Matanya pun bersinar seolah-olah jalan itu memang jalan Lusu. Saat energi langit dan bumi pun menyatu, di sini ada bayang-bayang Xiaoyu. Lantas ada perkataan, "Nah Lusu, apakah kamu masih akan membela aku seperti ini di masa depan?" ucap Xiaoyu kepada Lusu. Lantas Xiaoyu pun berkata lagi, "Ya tentu saja," ucap Lusu. Lantas kemudian Xiaoyu pun berkata lagi, "Bagaimana jika seseorang ingin membunuhku?" Lusu pun menjawab, "Lalu bunuh dia," ucap Lusu. Lantas kemudian bayangan Xiaoyu berkata lagi, "Jika itu, bagaimana dengan hal lain? Bagaimana jika seluruh dunia ingin membunuh kita?" ucap Xiaoyu kepada Lusu. Di sini, Lusu pun tersadar bahwasanya jalan untuk menerobos adalah bersama Xiaoyu dan menyelamatkan hidupnya, bahkan menyelamatkan dirinya. Lusu pun terdiam beberapa saat. Lantas kemudian dengan yakin Lusu pun mengatakan, "Kemudian bunuh dia dan hancurkan mereka semua," ucap Lusu. Sambil mengelus
rambut dari Xiaoyu. Dengan semangat itu, Lu Su pun mengeluarkan energi yang cukup banyak. Bus, bus, bus. Jadi inilah ucap dari Lu Su yang saat ini telah menerobos ke peringkat pertama. Tiba-tiba energi dari langit dan bumi mengarah kepada Lu Su dan seolah-olah mengambil semua energi yang ada di sana. Apakah itu budidaya atau penjarahan sumber daya? Ucap Lu Su sambil berpikir bahwasanya kekuatannya saat ini telah meningkat dan energi langit dan bumi telah bersatu untuk menyinarinya. Beberapa saat kemudian, Lu Su pun berkata di dalam hati, saya telah bekerja keras untuk berkultivasi dan bertahan hidup, hanya untuk hidup dan berjalan dengan Xiaoyu tanpa henti, ucap Lu Su. Ia pun mantap bahwasanya itu adalah jalan untuk menerobos. Kekuatannya pun cukup banyak di sini. Ia pun mengumpulkan energi dari langit dan bumi. Jika gunung menghentikan saya akan membelah gunung. Jika seseorang menghentikan saya akan membunuh orang itu, ucapnya dengan sangat mantap. Di sini ketika Lu Su pun mengetahui jalan untuk menerobos karena ucapnya sambil berteriak, semua yang cocok untuk kita akan mati. Ini jalanku, ini hukumku, ucapnya. Di sini Lu Su pun bersiap untuk menerobos ke peringkat pertama. Dengan sambungan energi langit dan bumi, seketika itu Lu Su pun seakan-akan menerima energi yang cukup banyak. Wus, wus, dan jalan daunnya tiba-tiba memancarkan energi yang cukup besar dari sana. Bus, layaknya dao itu menerobos kemana-mana. Dan suara keras dari dao itu menerobos ke tempat-tempat yang sangat jauh. Tiba-tiba seperti layaknya Super Saya, Lu Su pun mengeluarkan energi yang peringkat pertama. Sampai-sampai di sini Zhang Weiyu dan rombongannya pun ketar-ketir dengan suara dao yang ditimbulkan oleh Lu Su saat menerobos. Dengan secepat kilat, dao itu pun menerobos dan mengenai Zhang Weiyu dan mengenai Sun Zhuoyang beserta Mo Xiaoya dan rombongannya. Bus, bus, bus. Mereka pun menganggap bahwasanya dao itu sangat kuat, bahkan jangkauannya cukup jauh. Mungkin jangkauan itu melebihi kekuatan Wen Zaifu, sang kaisar surgawi. Beberapa saat kemudian di sini Zhang Weiyu dan teman-temannya yang telah terluka, yang saat ini mungkin akan sembuh dengan tekanan yang ditimbulkan oleh Lu Su karena ia menerobos dengan daunnya. Dao itu pun memberikan efek yang sangat luar biasa hingga Zhang Weiyu, hingga Sun Zhuoyang dan Mo Xiaoya ia memuntah darah. Mo Xiaoya pun lantas berkata, ini adalah ucapnya. Kemudian Sun Zhuoyang juga berkata, suara martial dao yang dipromosikan ke peringkat pertama, kami terluka oleh suara seni bela diri, ucapnya. Ia pun kagum dengan suara dao tersebut yang sampai-sampai ia pun terluka dengan suara tersebut. Bahkan resonansinya melebihi kekuatan Wen Zaifu, sang master surgawi. Mereka semua pun kelihatannya bingung dengan kekuatan yang ditimbulkan dan suara dao yang ditimbulkan oleh peringkat pertama yang saat ini sedang menerobos. Mereka pun lantas berkata, meskipun kami terluka, tubuh kami masih peringkat pertama dan kedua. Bagaimana kami bisa begitu mudah terluka oleh suara seni bela diri? Ucap mereka semua, karena mereka semua telah tersakiti oleh suara dao Lu Su. Lantas kemudian nilai sentimen negatif pun muncul dari Sun Zhuoyang plus 777, dari Mo Xiaoya juga 777 dan juga dari orang lain di sana. Beberapa saat kemudian teman dari Mo Xiaoya pun berkata, siapa yang kemudian menerobos? Apakah itu adalah Lu Su?
atau Leyulu ucapnya. Ia pun berkata, jika Leyulu menerobos ke peringkat pertama. Mo Xiaoya pun lantas berkata kepada temannya, saya tidak tahu, saya lebih ingin tahu tentang seni bela diri ini daripada orang itu. Berapa luas kolom di Shizi ucapnya. Ia pun ingin menghitung kekuatan dari Dao Lusu yang saat ini telah menerobos ke peringkat pertama dan ingin tahu siapa sebenarnya yang menerobos ke peringkat pertama. Sun Yang pun lantas berkata kepada semua orang, kemana saya bisa pergi mencari bukti di hutan belantara ini? Namun ini harus berada di luar jangkauan 10 mil dan mungkin 15 mil, ucap dari. Sun Yang mengatakan itu kepada orang lain. Di sini ditunjukkan bahwasanya kekuatan Dao Lusu melebihi kaisar surgawi yang lain. Bahkan Wen Zaifu memiliki Dao 9,5 mil. Di sini Lusu memiliki lebih dari itu. Mo Xiaoya pun tercengang. Ia pun lantas berkata, apakah akan sedikit berlebihan hanya karena dia bisa mencapai level 15 mil, ucap dari Mo Xiaoya kepada Sun Yang. Ia pun berpikir bahwasanya Leyulu sangat luar biasa, bahkan jika ia menerobos peringkat pertama. Di sini terlihat jelas bahwasanya ketika ada Dao yang mengalir begitu deras, burung-burung sampai tidak mau untuk menghinggap di pohon karena suara Dao itu bisa menghancurkannya. Saat ini 100 mil jauhnya, ucap dari. Burung tersebut menginformasikan kepada temannya. Lantas ia pun berkata, hei, apakah kamu terlalu takut untuk pulang dengan suara? Ucapnya. Lantas temannya pun berkata kepada teman satunya, kamu juga, mereka semua bersaudara, ucapnya. Beberapa saat kemudian di sini telah ada orang di belakang Lusu dan Xiaoyu yang mengintip. Itu adalah Sumujun yang dari tadi memperhatikan Lusu yang bertarung dengan Yixiang. Tiba-tiba kekuatan besar pun muncul dari Lusu yang menyelimuti tubuhnya. Energi spiritual pun meluncur di sana seolah-olah Lusu pun akan menjadi seorang master yang sangat luar biasa. Lantas kita diperlihatkan Sumujun yang heran melihat kekuatan Lusu saat menerobos ke peringkat pertama. Ia pun berkata di dalam hati, menerobos kelas 1 saja sudah sangat besar. Apakah itu sebuah kemegahan? Ucap dari Sumujun. Melihat situasi dan kondisi kurang bagus tersebut. Bahkan ia kagum dengan kekuatan Lusu yang sangat luar biasa. Ia pun berkata lagi di dalam hatinya, kesempatan dalam dirinya benar-benar sesuatu yang peran kecil seperti saya dapat bahu-membahu, ucap dari Sumujun. Mungkin kekuatan ini sangat luar biasa karena Lusu telah bersemangat dan berlatih sangat keras sehingga dia bisa mencapai ke titik ini, kata Sumujun. Bahkan Sumujun tidak akan sampai bisa seperti itu, ucapnya. Tak lama kemudian di sini Sumujun pun dikagetkan oleh sesuatu. Suara apa? Ucapnya. Ia pun melihat Lusu yang saat ini telah berubah ke mode lain. Ini mungkin kelihatannya seperti mode iblis yang siap untuk menghancurkan semua orang. Lusu pun mampu untuk terbang karena Lusu saat ini peringkat pertama. Dan energi yang menyelimutinya ini berbeda dengan energi spiritual yang seperti biasanya. Seakan-akan Lusu mampu untuk berinteraksi dengan langit dan bumi. Dan energi spiritual menyelimuti tubuhnya, bahkan energi iblis di sekelilingnya. Nampak kekuatan itu sangat besar dan ketika itu Yixiang pun bingung dan kaget. Sumujun pun juga kaget dengan kekuatan yang ditimbulkan oleh Lusu. Ia pun lantas berpikir, apa ini? Ucap dari Sumujun saat melihat Lusu. Dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Spermigrid Lord chapter selanjutnya.